Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asfar Mumtaz, NRP 15 2016 109, dari Teknik Informatika ITENAS. Di sini saya akan menjelaskan tentang membuat aplikasi basis data bertema rumah sakit. Ini adalah studi kasusnya, di mana aplikasi ini yang bertema rumah sakit ini mempunyai 4 tabel. Yang pertama ada tabel dokter, yang kedua tabel pasien, yang ketiga tabel ruangan, yang keempat tabel transaksi. Masing-masing tabel sama kayak misalkan tabel dokter yaitu terdiri dari ID, nama dokter, bidang atau spesialis dokter, tarif per visit dokter. Terus di sini juga ada tabel pasien. Tabel pasien terdiri dari ID, nama pasien, P atau W ini untuk menentukan gender. Terus di sini juga ada gender untuk mempertegas pria dan wanitanya. Terus itu juga terdapat usia pasien. Terus tabel yang ketiga itu ada ruangan. Tabel kedua ruangan ini terdiri dari kode ruangan, nama ruangan, kelas ruangan, dan tarif perharinya ruangan. Tabel yang keempat itu adalah tabel transaksi. Tabel transaksi terdiri dari ID transaksi, terus ini pasien, terus dokter, nama dokter, visit dokter, ruangan, nama ruangan, inap, terus total biaya. Di sini ada masing-masingnya terdapat 4 buah tabel yang terdiri dari tabel dokter, tabel pasien, dan tabel ruangan, dan tabel transaksi. Seluruh tabel dibuat secara relasi fisik InnoDB. Adapun kriteria tabel dan aplikasi tersebut sebagai berikut. 1. Nama database, RS, dan terakhir menggunakan NRP. Terus nama tabel bebas dan diakhiri akhiran NRP. Nama file bebas dan diakhiri dengan 3 angka terakhir NRP. Jenis field disesuaikan dengan kebutuhan. Buat foreign key pada tabel-tabel berrelasi. Record diisi minimal sebanyak 5, tidak perlu sama dengan contoh. Tampilan angka terkait uang harus mempunyai tanda pembatas untuk ribuan. Yang ke-8, pada field gender record data didapatkan dari hasil on calculate. Berikut navigator untuk setiap grid, dan untuk editor atau grid transaksi dilengkapi dengan fitur filter, find, export ke XLS, dan print. Pada semua dataset jQuery harus dibuat field present. Yang 12, pada grid transaksi tambahkan kolom total biaya di mana nilai yang ditampilkan merupakan hasil jumlah visit dokter dikalikan dengan tarif dokter, lalu ditambah jumlah inap dikalikan tarif ruangan. Ini adalah studi kasusnya. Oke, di sini kan tadi terdiri dari tabel dokter, pasien, ruangan, transaksi. Kita langsung buatkan saja si database-nya sesuai dengan yang ada di studi kasus ini. Sebelumnya saya udah buat tabelnya. Tuh, di sini tadi kan ada menentukan nama database-nya itu RS strip 109, dan ini nama
dokter ini dari tabel yang ada di apa sih namanya yang tadi, terus pasien, ruangan, dan transaksi. Di tabel dokter ada ID dokter, nama dokter, bidang dokter, dan tarif dokter. Di pasien ada ID pasien, nama pasien, usia pasien, dan gender pasien. Di ruangan ada ID ruangan, nama ruangan, kelas ruangan, dan tarif ruangan. Terus di tabel transaksi ini terdiri dari ID transaksi, nama pasien, nama dokter, visit, nama ruangan, dan inap. Di tabel dokter ini datanya sudah kita inputkan juga. Di sini ada ID dokter udah diinputin, ada 5 buah. Terus nama dokter udah juga, bidang dokter juga sama, dan tarif dokternya masing-masing. Dan di tabel pasien juga sama, sudah ditentukan nama pasien, usia pasien, dan gender pasien. Terus di sini ada ruangan, ID ruangan, nama ruangan, kelas, dan tarif ruangan. Terus di sini ada juga transaksi, ID transaksi, nama pasien, nama dokter, visit, nama ruangan, dan inap. Setiap tabel yang ada ID-nya harus mengandung foreign key, atau biasa di sini nih ada nih, atau disebutnya primary key. Terus di sini juga di pasien harus seperti itu juga, harus ada primary key. Ruangan juga sama ID-nya. Terus di transaksi juga seharusnya sama, di sini ada. Terus kenapa di tabel dokter ada key? Kenapa dipakein key? Karena nanti di tabel transaksi itu saling berhubungan. Jadi kayak misalkan seperti ini, nama pasien, terus nama dokter, terus nama ruangan. Nah ini nanti saling berhubungan sama tabel dokter, pasien, dan ruangan. Gitu. Terus di sini ada foreign key. Nah ini foreign key. Kenapa di sini di tabel transaksi ada foreign key ya? Karena harus dihubungkan dari masing-masing tabel. Kayak misalkan yang ini kolom dokter, terus diambil dari tabel apa, kayak misalkan ini nama pasien, kita ambil harus dari nama pasien. Kesininya pasien, tabel pasien. Terus ya kolom foreign key-nya itu nama pasien. Terus di restrict sama cascade gitu. Setelah ini udah dibuat semua, langsung ke DLP-nya. Di DLP, ketika kalian udah membuka DLP, pastikan teman-teman semua sudah mempersiapkan persiapan data modul yang nantinya akan dimasukkan pada DLP. Yang pertama itu ada Jet Connection, Jet Query, Data Source, SMDB Find Dialog, SMDB Filter Dialog, FRXDB Dataset, FRX Report. Untuk persiapan formnya, label, SMDB Grid, SMDB Navigator, MXDB Grid Export. Seperti tadi saya sudah sebutkan bahwa saya sudah buat sebelumnya. Oke, dilanjut kembali. Kalau misalkan mau buat data modul, tinggal pilih ke file, terus new, terus data modul. Sebelumnya nanti pada saat buka DLP juga akan muncul tampilan kosong seperti ini, udah ada formnya tanpa data modul. Jadi ini mau udah saya isi. Kalau misalkan untuk membuat data modul, yaitu tinggal klik file, new, terus data modul gitu. Untuk form ini kan udah ada dari pas buka aplikasinya.
kita langsung ke data modulnya aja. Nah, ini yang saya sebutkan tadi yang ada di dalam data modul itu terdapat dari get connection, get query, terus ini ada data source, terus di sini ada smdb find dialog, smdb filter dialog, frxdb dataset, dan frx report. Berhubung tadi di studi kasusnya harus menambahkan di belakang penamaannya itu harus ada NRP, 3 digit NRP. Kayak misalkan ini kan jet connection, harus ditambahkan NRP 109. Terus ini juga sama jet query dokter, bisa di sini nih, kalau misalkan di jet connection juga bisa. Kita cari nah ini untuk penamaannya con 109. Ini kalau misalkan ini tinggal kita ganti aja. Terus di jet query dokter juga sama, di properties object inspector, di properties, terus di name dokter. Ini tinggal diganti aja. Terus data source juga sama, di name tinggal ganti saja. Ini juga sama, diganti. Ini juga diganti. Ini juga sama. Dan terakhir ini juga sama. Setelah data modul, yang dipersiapkan kembali adalah label. Yang pertama ini label, ada di sini label nih. Terus yang kedua itu ada smdb grid. Kita cari di sini smdb grid. Nah, ini klik aja. Nah, yang ini nih, smdb grid. Terus abis itu kita cari namanya. Yang selanjutnya ini adalah smdb navigator. smdb navigator. Nah, yang ini nih, smdb navigator. Terus selanjutnya itu, ini kita hapus. Selanjutnya itu ini ada db grid export. Kita cari lagi db grid. Nah, ini mxdb grid export. Nah, yang ini nih, mxdb grid export. Tinggal klik dan masukkan ke sini. Setelah itu kita kembali lagi ke data modul untuk menghubungkan antara DLP dengan database. Terutama harus menghidupkan exam control panel ini dengan men-start ini dan start ini. Berhubung ini udah berjalan, jadi sudah bisa dilakukan. Yang pertama ini kita harus melakukan yang namanya pengisian pada jet connection. Jet connection itu kita harus mengisikan nama database-nya, terus localhost-nya, hostname-nya dimasukkan dengan nama localhost. Terus di sini ada portnya harus disesuaikan, yaitu di sini saya menggunakan 3306. Terus protokolnya itu harus menggunakan MySQL karena kita menggunakan MySQL. Terus yang diinputkan lagi adalah user, tinggal masukkan root seperti ini. Untuk penggantian nama, misalkan con 109 ada di sini. Terus untuk setelah itu, ketika sudah sama semua, tinggal nanti diaktifin aja connected nih, tinggal diklik 2 kali, udah true. Terus di jet query
Yang harus diisi itu adalah ini untuk menghubungkan koneksi antara jQuery dengan JetConnection. Kita harus cari, ini udah cons 9, kita udah harus terhubung dengan JetConnection. Ketika sudah dihubungkan, lalu ke SQL. Nah, isi sesuai dengan tabel database yang ada di database. Kayak misalkan ini untuk pemanggilannya adalah select bintang from dokter 109. Kayak misalkan ada di sini dokter 109. Seperti itu. Oke. Lalu ke atas tinggal aktif kita keterukan. Oke. Ketika sudah jQuery diterukan, maka di sini akan menjadi masuk datanya. Ini juga sama seperti tadi, diisi kayak misalkan tadi connectionnya, terus TSQL-nya, masing-masing pemanggilannya kan ini sampingnya ini pasien 109, tinggal oke. Kayak tadi select bintang from pasien 109, tinggal aktifin aja true. Oke. Ini juga sama, dia koneksi sama SQL-nya juga select bintang from ruangan. Ini kan RN nih, ruangan nih. Tuh, tinggal aktifin aja true. Ini juga sama, tinggal aktifin aja true. Oke. Terus yang ini juga, ini nanti dihubungkan dengan jQuery yang di atas. Tuh, ini kan jQuery dokter harus terhubung sesuai dengan jQuery-nya masing-masing. Kayak misalkan ini juga data source ini harus terhubung dengan jQuery pasien. Yang ini juga jQuery data source ruangan harus terhubung dengan jQuery ruangan. Terus yang ini juga data source transaksi harus terhubung dengan jQuery transaksi. Kayak misalnya ini jQuery transaksi udah terhubung. Selanjutnya di sini ada namanya SMDB Find Dialog. SMDB Find Dialog itu, jadi di sini ada di objek inspektor itu ada menunya. Jadi kita harus dihubungkan dengan data source. Kita harus menghubungkan ini dengan data source yang di atas. Jadi ini saling berhubungan nantinya. Ini nanti kita hubungkan ke sini. Jadi yang data source ini hubungkan ke jQuery, yang ini kita hubungkan ke data source. Kayak ini nih. Ini udah kita klik, kita objek inspektornya, data source-nya kita ds dokter 19 data source ds dokter ini yang dari sini. Kita harus connect-kan terlebih dahulu. Ini juga sama, data source pasien. Ini juga sama, data source ruangan. Di sini juga DSRN19. Di sini juga sama, DSTS transaksi 109. Saling terhubung. Terus yang ini selanjutnya ada SMDB filter dialog. SMDB filter dialog ini jadi nanti terhubung antara ini dengan jQuery yang di atas. Ini ketika dilihat dari objek inspektor di properties nih, ini ada dataset ini yaitu SMDB filter dialog ini akan dihubungkan dengan jQuery ini dokter yang di atas. Terus yang ini juga sama di jQuery pasien, ini juga sama jQuery ruangan, yang ini juga sama jQuery transaksi 109. Terus ini ada selanjutnya adalah FRXDB dataset. FRXDB dataset itu kalau misalkan dilihat dari objek inspektor, kita udah ketahui yang diisi adalah dia nantinya akan terhubung dengan data source yang ada di dokter masing-masing. Satu garis ini nanti ya saling berhubungan aja. Yang kita isi adalah data source-nya yang kita hubungkan dari data source dokter 19. Jadi ini kita hubungkan ke sini. Terus yang ini yang ini juga sama, ini data source pasien dihubungkan ke sini.
Yang ini juga ruangan, data FRX DB datasetnya ini akan terhubung dengan data source ruangan. Terus ini juga FRX DB datasetnya akan terhubung dengan data source transaksi. Terus di sini juga kita nanti akan tidak akan menghubungkan, melainkan nanti untuk tampilan pada saat ekspor atau menampilkan hasil dari masing-masing tabel. Oke, di sini tadi ada label, terus di sini ada SMDB Grid sama SMDB Navigator, terus di sini ada DB Grid Export. Yang pertama ini kita ada SMDB Grid. SMDB Grid ini ketika kita lihat di kita klik terus di Object Inspector, kita lihat di sini tampilannya. Nanti SMDB Grid ini kita hubungkan dengan data source dengan data modul 109 dengan data source dokter. Jadi nanti dihubungkan dari modul yang ini, yang ini nanti nih dia akan menampilkan hasil dari pemanggilan yang ada di data modul yang tadi. Ini nanti kita klik, terus kita nanti hubungkan ke di sini ada data source, tinggal DM109. Ini DM109 itu yang tadi data modul. Terus DS dokter ini data source tabel dokter gitu. Ini juga sama, nanti dihubungkan juga di Object Inspector. Ini ada data source DM109, data modul 19, terus data source dokter 109 juga sama. Terus yang ini untuk menampilkan export gitu. Ini juga sama seperti kayak tadi, ini juga harus dihubungkan. Ini data source, ini juga sama. Ini kan sesuai labelnya ya, sesuai nama tabelnya. Sini tabel dokter, pasien, berarti harus dihubungkan ke data modul 109, data source pasien 109. Ini juga sama, DM109, data source-nya pasien 109. Terus di sini tabel ruangan juga sama, harus diisi data source-nya. Terus data source ruangan, terus di sini juga sama, dihubungkan juga data source ruangan. Ini juga sama, transaksi di Object Inspector, terus dataset DM109, data source transaksi. Ini juga sama, data source DM109. Masing-masing ini kan ada tabel dokter, pasien, ruangan, dan transaksi. Ini kan awalnya udah ada. Kenapa udah bagus gini ID, nama, bidang? Sebenarnya pada saat dihubungkan nantinya akan sesuai dengan penamaan database. Kayak misalkan sini ID dokter, nama dokter, bidang dokter, ada seperti inilah tampilannya nantinya. Jadi kenapa udah ID terus nama, bidang spesialis? Karena ini udah diganti. Cara gantinya yaitu yang pertama, Anda harus add new ini sesuai dengan yang ada di database. Kayak misalkan ini 1, 2, 3, 4, berarti Anda harus inputkan di sini juga add new ini ada 4 juga. Misalkan di sini juga sama 1, 2, 3. Nah, ini adalah contoh penamaan yang pertama. Ketika udah, atau bisa pencet ini juga add all field. Ini tuh misalkan yang ini kita klik. Kenapa di situ bisa ada ID doang gitu? Di sini kan ada ID dokter 109. Caranya yaitu kita ke Object Inspector, terus di sini ada namanya. Nah, ini untuk penamaan di sininya sesuai dengan database ID dokter 109. Terus untuk cara gantinya itu ada pertama tadi itu ada di title, terus di caption. Nah, ini tinggal ganti di sininya aja. Terus di sini alignment, ini untuk
penentuan si subjudulnya ada di kiri, terus di ujung kiri atau ujung kanan atau berada di posisi tengah. Ini saya menggunakan center itu. Ini juga sama seperti tadi kan, karena udah di add. Terus dari sini ini field name-nya masih sama sesuai dengan database. Terus di sini title, caption ganti dengan nama. Jadi tidak sesuai dengan yang di sini lagi. Jadi harus kita ganti nama. Terus di bidang juga sama seperti kayak gitu. Ini field name bidang dokter 109. Terus kita ke title, ganti captionnya nama bidang atau spesialis. Sebenarnya sama kayak gini awalnya, bidang dokter 109. Terus di sini juga di tarif juga sama. Field name tarif dokter 19, ini awalnya penamaan yang ada di database. Terus di sini kita gantinya title, caption, tarif, alignment, center. Oke. Begitu juga sama yang ini, kita klik di sini kenapa si gendernya kosong? Karena ini teh untuk ini adalah penginputan secara coding. Jadi sesuai yang ada di sini. Jadi caranya itu yang pertama klik 2 kali di sini. Ini untuk penjudulannya aja ya. ID, nama pasien, pria dan wanita, gender, usia. Terus ini juga sama, kita tinggal add all field biar keluar semua. Tinggal edit penamaannya sama seperti tadi. Ini field name-nya sama sesuai database. Terus di title ganti dengan ID. Terus nama pasien juga sama. Di title, caption, nama pasien. Di sini nama pasien. Terus ini gender PS pasien, gender pasien itu yang ini. Terus gender pasien di title, caption. Dan gender ini sebenarnya kita buat di sini. Kita di sini atau klik di sini juga add. Itu kita tuliskan gender. Misalkan contohnya add tuh untuk penamaan nanti di situnya. Ini kita hapus saja karena sudah ada. Terus di sini ada usia. Kita sama seperti tadi. Di sininya field name-nya ada usia pasien 9 dan di sini caption usia. Dan juga seterusnya sama seperti sebelumnya. Di sini juga di sini nih add all field semuanya sama, kita edit juga semuanya sesuai dengan apa yang sudah ditentukan yang ada di sini. Kita sesuaikan. Intinya harus disesuaikan dengan studi kasus yang diberikan. Ya di sini kan tadi ada kode ruangan. Ini kan di sini sebenarnya ID ruangan, tapi di sininya kode ruangannya karena diganti di title tadi, di title, caption, kode ruangan. Ini juga sama, nama ininya nama RN tapi sininya nama ruangan ya karena diganti di sininya di title, caption, nama ruangan. Ini juga sama kelasnya. Terus tarifnya juga sama. Terus di sini juga sama, tinggal klik 2 kali. Nah, sini ada yang ini nih, add all field. Di sini pada saat pertama pada inputan atau di data modul kita jet koneksinya kita truekan, di sini sebenarnya tampil awalnya sama seperti ini nih. Sama seperti ini enggak ada terpisah kayak gini, misalkan dokter, nama visit, terus ruangan, nama pasien, inap, total biaya. Ini teh sebenarnya udah diedit. Terus kenapa di sini ada ini kan tabel transaksi, ID transaksi, pasien, nama dokter, visit, nama ini karena udah dipanggil, udah diatur di database. Kayak misalkan ini, nah ini nama pasien, nomor dokter, nama ruangan. Tuh. Kenapa bisa kayak gini? Yang pertama kita udah klik 2 kali di SMDB Navigatornya, terus di add semuanya.
awalnya nggak ada total biaya karena kita tambahin total biaya. Ya di sini sama tuh, ini nggak cuma perubahan di sininya aja, ID kita nggak ada di ininya. Kayak misalkan di sini field name-nya masih sama, ID transaksi, terus ID, terus di elemennya kita di tengah, terus di nama pasien juga sama. Terus yang membedakan hanya di sini nih, nama dokter. Sebelumnya untuk memisahkan dokter dan ruangan itu ada, kita klik SMDB grid-nya, terus ada di objek inspektornya, tarik ke atas, terus di sini ada band. Band di sini untuk memisahkan antara jadi dua seperti ini. Kan kalau di database mah hanya dua, nama dengan visit, dan dokter ininya nggak ada, dan ruangan ini nggak ada. Cara menambahkannya yaitu klik SMDB grid-nya ke objek inspektor, lalu di sini ada nih. Nah, band kita klik, nah kita tuliskan dokter dan ruangan. Kalau misalkan udah, nanti klik OK. Lalu di sini nanti di nama dokter dan visit dokter nih, sini nih nama dokter. Di sininya ada nih band index. Kita harus ganti, tadinya awalnya kayak misalkan ini kan tuh, ini -1. Ini karena tidak ada bandnya, dan sini kita ada nama dokter, kita ubah ke 0 dan ke 0. Terus di sininya juga nama ruangan tuh, di sini juga 0 1. Terus inap 1 karena di sini ya ini kan 0, ini 1. Terus total biaya ini untuk menambahkan kolom di sini. Oke. Ketika tadi di tabel dokter udah kita perbagus kayak ini misalkan sini ID, nama bidang, spesialis dengan cara yang tadi, klik 2 kali di SMDB grid-nya, kita add all field semuanya dari masing-masing tabel, kita kayak gituin, kita rapihin. Setelah itu nanti kita ke data modul, terus kita klik ke jQuery dokter. Masing-masing tabel kita nanti kayak misalkan nampilin ini aja, kita ini klik 2 kali. Terus ini, nah ini awalnya kosong pertamanya, di sini tinggal add all field, jadi menampilkan hasil yang ada di tabel atau yang ada di database. Sesuai, klik di sini, sekali lagi klik kanan, add all field, nanti keluar seperti ini. Ketika ini juga tabel pasien. Nah, di tabel pasien ini kan ada gender. Kan di sini ada pasien pria, di sini P atau W. Nah, di sini untuk apa sih namanya ya? Untuk memperjelas lah bahwa ini P ini pria, W ini wanita, kayak gitu. Di sini untuk usianya. Ini caranya, cara menampilkan gender ini yaitu pertama yang seperti tadi. Di sininya dulu add all field biar menampilkan ID, nama pasien, P atau W, usia. Di sini gendernya kita inputan ke sendiri. Caranya yang pertama itu klik kanan, terus new field, terus berhubung ini gendernya ya, tidak bisa dipanggil, tidak ada di database, soalnya kita harus mengambil dari data sini. Caranya yaitu di sini nanti Anda tuliskan sesuai judulnya, kayak misalkan gender. Terus di sini ada kita pilih string atau integer boleh. Terus di sini calculate atau lookup. Untuk ini gender, lakukan string. Di sini ada calculate dan lookup. Untuk gender ini kita gunakan calculate karena ini menggunakan pemanggilannya itu dengan coding. Ketika udah, nanti klik OK.
klik OK aja. Ini berhubung kita udah ada di sini, udah ada gender. Terus cara masukin codingnya gimana? Kita klik jQuery pasien, terus ke event, kita tarik ke bawah. Nah, kita cari bacaan on called field di sini. Ketika sudah on called field, kita klik 2 kali di sini. Nah, ini adalah codingnya. Nah, ini P ini tuh untuk apa, W ini untuk apa. Jadi penentuan dari P ini dan W ini nanti diperjelas di gender ini. Caranya dengan mengkodingkan ini. Tinggal memasukkan codingan seperti ini. Selanjutnya di sini ada tabel ruangan. Tabel ruangan nggak ada yang kita lookup atau calculate, nggak ada. Dan di sini ada nih, di tabel transaksi ini kita ada yang namanya pembuatan total biaya. Jadi kayak misalkan di studi kasus ini terakhir itu transaksi tambah kolom total biaya, kita udah tambahkan tadi total biaya. Terus dimana nilai yang ditampilkan merupakan hasil jumlah visit dokter dikalikan dengan tarif dokter, lalu ditambah jumlah inap dikali tarif ruangan. Jadi yang pertama itu jumlah visit dokter dikalikan dengan tarif dokter. Ini dokter, jumlah visit dokter dikalikan dengan tarif dokter. Terus di sini juga jumlah inap dikalikan tarif ruangan. Jumlah inap dikali tarif ruangan, yang ini tarifnya. Terus setelah itu baru ditambahkan nih dari jumlah visit dokter dikalikan dengan tarif dokter, lalu ditambahkan dengan jumlah inap dikalikan tarif ruangan. Caranya kita ke data modul DM, terus ke transaksi, klik 2 kali, terus di sini add all field untuk total biaya ini. Untuk visit ini sebenarnya udah ada di database, kita tinggal panggil aja. Terus di sini kayak tadi klik kanan add all field. Terus untuk penambahan total biaya sama seperti tadi, klik kanan new field. Terus di sini tuliskan total biaya, di sini tulis calculate. Kita berhubung udah ada, kita cancel. Terus kalau misalkan ini udah ada, kita pergi ke jQuery transaksi. Kita klik jQuery transaksinya, kita ke object inspector, lalu ke event. Setelah ke event, kita cari lagi nih ke on called field, kita klik 2 kali. Dah, ini adalah penjumlahannya dengan menggunakan bantuan coding seperti ini. Yang kayak ini jelaskan kayak tadi. Di sini adalah jumlah visit dokter dikalikan dengan tarif dokter. Jumlah visit dokter dikalikan dengan tarif dokter. Itu. Lalu selanjutnya itu jumlah inap dikalikan tarif ruangan. Jumlah inap dikalikan tarif ruangan, tarif RN. Setelah itu dilakukan penjumlahan dari hasil I ini dan J ini dijumlahkan. Nanti hasilnya akan keluar. Gitu. Oh ya, sebelumnya di sini ada juga object inspector. Object inspector ini ada yang harus kita atur. Yang pertama kita ke object inspector. Apa sih namanya nih? SMDB Navigator. Diklik, lalu ke object inspector.
Lalu setelah ini kita ke properties. Setelah itu kita tarik ke bawah, bread. Nah, di sini visible button awalnya tuh seperti ini. Kita klik aja yang plusnya ini, klik. Habis itu kita tinggal aktifkan fungsi-fungsi yang ada di sini. Misalkan di sini sesuaiin yang ada di data modul. Nah, di data modul ini kita kan di sini ada SMDB find dialog, SMDB filter, dan dataset. Terus ini efek report sama yang di sini teh grid export. Kita kembali lagi ke SMDB Navigator, terus ke Object Inspector, Properties, ke Visible Button. Terus di sini kita tinggal terukan. Kayak misalkan di sini delete, kayak misalkan ini SMDB Navigator kita harus yang pertama kita terukan di delete-nya. Nah, delete yang ini nih. Terus yang edit, terus filter. Nah, filter tuh yang ini. Terus find. Nah, yang ini find. Terus tuh print. Nah, yang gambar print. Terus tuh export. Yang ini nih. Nah, sini ya, ini mah tinggal back aja. Ini fungsi utamanya untuk ke atas ke bawahnya gitu. Seperti itu. Lalu kita ke data modul. Ke data modul, lalu kita klik di FRX report. Double klik. Nah, akan tampil seperti ini. Ini adalah hasil print. Hasil printnya nanti yang akan keluar. Di sini caranya yaitu yang pertama report, terus klik data, tuh pilih sesuai tabel yang pertama ingin sesuaiin ya. Misalkan di sini kita mau ngeprint data tabel dokter kita klik 2 kali. Terus ini report data, terus FRX dokter 19. Ketika ini udah oke. Nanti akan muncul di sini. Kenapa bisa muncul nanti ada di sini? Dengan caranya yang pertama Anda harus ke sini nih, terus ke header atau page header juga bisa. Nih ini header nih, kita menggunakan header. Terus yang kedua ini kita gunakan master data. Header ini untuk penjudulan masing-masing, kayak misalnya ID di sini kan ada ID, nama, bidang spesialis, tarif dokter. Ya kayak tabel yang pertama. Terus di master data ini yaitu pemanggilan data yang ada di database sesuai dengan yang dilakukan pada DLP-nya sendiri. Kayak misalkan ini ID di sini nih, kita ID, nanti kita tarik aja. Tuh. Tinggal tarik gitu. Tuh, gitu. Tinggal masukkan ke sini. Itu. Kita hapus saja karena udah sudah ada. Terus ini juga nama, tinggal tarik aja ke sini, sama gitu juga. Caranya gimana cara lihatnya? Kita klik sini nih, preview, klik bread. Nah, loh, bersama kan? Tapi di sini nggak ada pembatasnya atau bentuk tabelnya nggak ada. Itu karena sesuaiin dengan yang Anda bisa dilakukan di DLP ini. Ketika ini ya udah close aja. Kita close, ini udah otomatis ke save. Kita close. Di sini juga sama, di pasien klik 2 kali. Nah, sama seperti ini dilakukan kayak tadi. Di pertama report data, tuh pasien, oke. Nanti muncul di sini. Terus ini header atau page header juga boleh. Ini terus menggunakan master data. Setelah itu nanti dari sini kita drag ke sini. Ini juga tes reviewnya, tuh seperti ini, gender karena kosong.
kita close, kita ke ruangan FRX ruangan, sama seperti tadi, report data. Ini RN ini ruangan. Ketika ini klik centang, oke. Terus di sini masukkan header atau fig header, terus menggunakan master data. Yaitu di sini tinggal drag and drop. Di sini, oh ya, ini penggunaan ini dengan ini nih, apa namanya, text object. Tinggal klik, masukin ke sini. Itu. Terus ini juga sama, report data sini, oke. Terus di sini juga sama, header atau fake header, terus masukkan juga master data. Setelah itu ini tinggal tarik ke master data, masukin ke dalam master data. Ini penjudulan ini menggunakan label ini text object. Tes preview, seperti ini. Kita close saja, oke. Oh iya, ada yang ini kita di sini untuk mengaktifkan ini, kayak misalkan di sini ada di data modul itu ada SMDB find, filter, terus report segala macam. Di sini kita di apa nih, SMDB navigator. Di SMDB navigator kita klik 2 kali. Nah, ini kita masukkan codingan. Yang pertama ini kita masukkan codingan di SMDB navigator pada tabel dokter. Sini codingannya case button off, SB find yang tadi untuk memanggil SB find. Terus di sini data modul SB find execute. DM9 itu yang tadi adanya di data modul, SMDB tinggal kita panggil. SB filter sama di data modul, dari data modul kita ambil ke sini. Terus dari sini SB print, oke, export. Di sini juga sama, ini kita klik 2 kali. Yang ini tadi yang di atas, yang ini untuk pasien. Terus yang ini kita klik 2 kali juga. Nah, ini yang ini untuk ruangan, dan yang ini untuk transaksi. Gitu, untuk pemanggilan SB find, filter, print, atau export. Seperti itu. Ini nih yang tadi export. Nah, seperti itu. Setelah itu awal-awal tuh tidak terhubungnya antara data modul dengan prom yang di sini. Cara menghubunginnya itu klik di promnya 2 kali, klik, oke. Lalu kita ke atas. Di sini kan ada unit 1 dan unit 2. Unit 1 ini pada prom yang ada di sini. Tadi prom 109. Terus unit 2 ini adalah data modul. Yang pertama unit 1. Di unit 1 ini kita pertama kan tadi kita klik 2 kali. Terus kita ke atas. Di sini kita di unit 1, posisi sekarang di unit 1, kita tuliskan uses unit 2. Terus ketika di sini kita ke data modul. Nah, kita ke data modul, terus ke atas kita tulis juga nih uses unit 1. Jadi nanti saling bisa komunikasi seperti itu. Kalau misalkan tidak pakai uses unit 1, maka tidak akan jalan, maka menimbulkan akan error seperti itu. Setelah semuanya beres, selesai, lalu kita coba. Oh ya, sebelumnya kita kalau misalnya ini kita save all atau save as project, kita gini pakai yang save all aja. Jadi semua ini nantinya akan ke save di dalam satu folder. Terus langsung kita coba run aja. Nah, yang di sini yang pertama ini mah untuk refresh, dan ini untuk apa sih namanya tadi, hapus, tambah. Terus ini find filter atau terbalik. Terus di sini untuk menampilkan hasil seperti ini.
dan ini adalah fungsinya untuk export. Berhubung nggak bisa view only, tidak nggak support, jadi kita export to file aja. Export file, kita export. Oke, ini pilih foldernya, karena di sini kita di sini aja. Tabel dokter, save. Kita klik sini ke yang baru. Oh, ini ada nih, tabel dokter. Kita klik 2 kali, maka akan buka Excel. Nah, tuh hampir sama kan tampilannya, kayak gitu aja sih. Terus yang ini juga seperti sama, ini hapus tambah find filter, ini juga sama tampilan awalnya yang kita buat tadi. Tuh awalnya kan tadi pas di preview nggak keluar nih si gendernya, sekarang pas di run keluar seperti itu. Kita close aja lagi. Sini juga kita berhubung kita tidak bisa view only, kita export, tinggal penamaannya tabel pasien, save. Kita ke sini yang baru, kita cari tabel pasien. Nah, ini tabel pasien, kita buka. Nanti tampilannya akan sama tuh, pria, gendernya. Kita close saja lagi. Ini kita minimize, deskripsinya sama. Ini untuk hapus tambah find filter. Terus ini untuk penampilan seperti yang tadi yang kita udah buat. Kita close. Ini juga sama, tidak bisa di view only. Kita export juga, export. Sini kita tulis tabel ruangan, kita save. Ini kita ke sini lagi, ini ke sini. Oke, tuh tabel ruangan. Nah, ini sama seperti tadi. Kita X saja, kita minimize, kita ke sini. Terus kita di tabel transaksi ada kayak tadi ini, hapus tambah find filter. Ini untuk print. Nah, ID pasien, total biayanya tadi awalnya yang tidak muncul jadi muncul, jadi ada, maksudnya bukan. Sini ada tabel nama dokter, visit dokter, nama ruangan, inap, ini nama pasien, ini ID transaksi. Close. Tinggal kita export to file, export. Kita tulis tabel transaksi, kita save. Kita lihat di sini tabel transaksi. Oke, kita buka. Nah, sama kan? Nah, ID pasien, nama ID, nama, inap, total biaya gitu. Kita close saja. Sini kita minimize. Oke, sudah seperti itu. Kita stop aja runningnya. Aplikasi sudah jadi sesuai dengan studi kasus yang diberikan. Sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.